Halo guys, balik lagi di MM2 Low Budget bersama saya Randy guys. Oke guys, hari ini perasaan Koko nano-nano nih, campur-campur. Karena kemarin hari Senin murid Koko ada 6 yang interview ya, 6. Lebih tepatnya murid yang real 5, yang satu murid briefing doang ya, murid khusus briefing. Itu yang lolos, jadi 3 lolos, 2 fail, dan 1 masih nunggu keputusan embassy. Kartunya warna kuning ya. Jadi memang murid Koko selama ini yang dapat kartu kuning 2, sama ini jadi tambah 1, 3 ya. Tapi Koko optimis sih, murid Koko yang kuning ini disuruh tunggu kabar ini optimis lolos sih ya. Oke, selanjutnya Koko mau info sedikit nomor handphone Koko yang ada di bio di TikTok ya, atau di deskripsi video itu nomor khusus untuk apply visa Amerika ya guys ya. Jadi bukan visa lainnya ya, visanya khusus Amerika, dan itu nomor khusus apply ya. Jadi kalau misalnya konsultasi untuk kemudian apply di Koko silakan. Tapi kalau misalnya untuk nanya-nanya bisa tanya di video aja ya guys ya, di kolom komentar. Nanti kalau misalnya Koko jawab ya guys ya, gitu ya. Oke guys, sebelum masuk ke topik kita hari ini, Koko mohon maaf ya, ini mungkin suaranya agak serak-serak dikit karena beberapa hari belakangan ini briefing murid agak over limit ya, agak banyak, sehari bisa 7-8 kelompok. Jadi kemarin tuh sempat hilang suara, dan sekarang agak maksain juga sih untuk buat video ya, soalnya untuk bikin konten untuk kalian. Oke. Hari ini saya akan bahas mengenai topik yang sering ditanya guys ya, yaitu mengenai invitation letter ya. Sebelum dengerin video ini, kalian bisa dengerin video sebelumnya, yaitu mengenai kenalan di Amerika guys ya. Kenalan atau punya saudara atau teman dan lain-lainnya di Amerika, itu dengerin dulu, baru nanti nyambung ke sini ya, invitation letter ya, karena berkaitan. Apa itu invitation letter? Invitation letter itu singkatnya itu yaitu surat undangan ya guys ya, yaitu bahwa kerabat kita atau sanak family kita ataupun teman ataupun kenalan siapapun di Amerika itu mengundang kita datang untuk ke sana untuk mengunjungi mereka ataupun untuk liburan ya, simpelnya seperti itu ya. Isinya itu invitation letter itu ada headnya itu, head letternya itu, kepalanya itu ada data diri mereka, misalnya nama mereka ataupun identitas mereka ya, alamat rumah mereka gitu ya. Jadi isinya kalau yang head of letternya itu seperti itu ya. Terus body of letternya atau isinya itu mengenai mereka mengundang kita ya, mengundang kita ke sana, nama kita siapa, identitas kita siapa, ataupun yang diundang siapa aja, misalnya kita ataupun berikut adik kita ataupun berikut kakak kita atau siapapun ya mengundang. Dan tergantung nih, kalau misalnya mereka menjamin biaya-biaya di sana ditanggung waktu di DS 160 ya, nah dicantumkan juga tuh di situ. Jadi selama di sana kami menjamin kehidupan bagi yang kami undang gitu ya. Kalau misalnya bayar sendiri-sendiri, maksudnya kita biaya sendiri ya, nggak usah ada tulisan tersebut, nanti diatur aja lah, disesuaikan gitu ya. Next, dan menjamin bahwa yang diundang kita ya akan kembali tepat waktu ke Indonesia. Itu penting tuh, kata-kata itu penting banget ya guys ya. Jadi ada jaminan bahwa mereka menjamin bahwa kita akan pulang tepat waktu ke Indonesia ya. Itu penting. Nah next, di foot of letter di bawahnya itu ada ya tanda tangan mereka ya, maksudnya pengesahan lah. Ini yang betul, ini surat ditandatangani oleh mereka dan dibuat dengan sadar dan kewajiban penuh ya, gitu ya, tanggung jawab penuh gitu. Dan terkadang murid saya juga memakai jasa lawyer biar sah ya, biar sah aja secara hukum gitu ya. Jadi ada pengesahan, ada cap stempel atau tanda tangan lawyer ya. Tapi itu ya kembali ke masing-masing, tanpa lawyer pun juga bisa, cuma kalau lawyer lebih berkekuatan hukum sih, gitu aja ya. Oke, next, siapa saja yang bisa menerbitkan atau membuat invitation letter? Oke, sebenarnya sih ini yang bisa membuat invitation letter itu adalah sanak saudara kita atau family kita yang sudah mempunyai status atau sudah upgrade status ya. Yang statusnya non imigran ya tentu tidak bisa ya, tentu tidak bisa, dan jangan coba-cobalah maksudnya buat itu, karena kan non imigran kan belum ini ya, maksudnya non imigran itu kan tidak diakui ya secara kependudukan saya. Dan ini kalau misalnya green card ataupun citizen ataupun punya kartu sosial lainnya itu boleh, itu baru boleh membuat invitation letter ya guys ya. Oke. Nah,
kegunaan invitation letter itu apa? Itu sebagai bahan pertimbangan untuk embassy guys ya. Jadi kalau misalnya kita kan misalnya tulis nih di DS 160 ya, ingin mengunjungi kerabat atau keluarga ya, terus alamat segala macam ya. Nah ini surat untuk mendukung aja, surat pendukung ya guys ya. Jadi invitation letter ini tidak menjamin tidak menjamin orang yang diberikan invitation letter ini pasti lolos, enggak. Ini sebagai bukti tambahan saja guys ya. Jadi ini sebagai bukti tambahan bahwa benar saya mengundang keluarga saya atau kenalan saya ini ke Amerika gitu ya. Jadi bukti pertimbangan lah untuk embassy ya. Sebagai info, murid Koko yang pakai invitation letter itu ada sekitar 10 orangan lah kira-kira ya. Soalnya kan memang nggak semuanya punya family di sana guys ya. Dan semuanya meskipun punya family pun belum tentu menerbitkan invitation letter guys ya. Sekitar 10 itu yang lolos, seingat Koko kalau nggak salah 8 orang, yang failed 2 ya. 8 orang, dari 8 orang itu ada 3 orang paspornya kosong. 3 orang itu paspornya kosong, lolos guys ya, gara-gara invitation letter itu ya guys ya. Tapi ini bukannya Koko menyarankan kalian ya, maksudnya udah paspor kosong apply aja pakai invitation letter, enggak. Ini Koko kalau Koko selalu cerita berdasarkan fakta yang ada ya. Koko nggak suka ya, maksudnya apa mengandai-andai gitu, enggak. Ini berdasarkan fakta yang ada. Yang lolos 3 orang dan 3-3 itu paspor kosong. Tapi ini 3 ini nggak mengenal ya, nggak saling mengenal. 2 memang 2 saling mengenal nih. 2 ini tante sama ponakan ya. Yang satu ini beda ya, beda kasus. Mereka bertiga pakai invitation letter dan 3-3 lolos, paspornya kosong ya, capnya kosong ya. Oke guys, ya udah, hari ini Koko udah bahas ya, cukup panjang juga mengenai invitation letter ya. Jadi ini penggunaannya maupun bagaimana cara membuatnya ya, udah Koko jelasin ya. Nanti sebelum nonton video ini, jadi bisa nonton video yang sebelumnya dulu tuh, yang apa punya kenalan di Amerika segala macam ya, karena saling berkaitan ya guys ya. Oke guys, yaudah, oke, see you on the next video guys ya. Oke, dadah.